Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Ya, duduk kembali. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, yakni pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Nah, tujuan dari kita mempelajari Bahasa Indonesia adalah untuk mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kertas. Yang kedua yaitu mencari arti kosakata baru. Nah, yang materi pembelajaran matematika tujuannya adalah untuk mengukur tinggi badan teman kita nanti. Nanti kita praktek ya. Nah, yang terakhir materi SPDP, yaitu kita nanti akan tujuannya adalah untuk mengiringi lagu dengan tepukan tangan. Nah, sekarang kalian buka buku tema 3-nya ya. Nah, ini Bu Indah punya apa ini? Buku ini. Terus kalau ini? Nah, dari ketiga benda ini, apakah adakah persamaan dari mereka? Nah, ketiga benda ini terbuat dari, ya, pintar, terbuat dari kertas. Nah, sedangkan kertas sendiri itu kita mengolahnya terbuat dari pohon. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan kertas. Ini materinya kalau dibagikan juga ke teman-teman. Buka halaman pertama ya. Nah, itu kan ada teks kertas di sekitar kita. Nah, di sekitar kita itu kan banyak benda yang terbuat dari kertas. Contohnya apa tadi? Buku. Terus kardus itu juga terbuat dari kertas. Nah, sekarang kita lihat video proses pembuatan kertas ya. Kalian simak dan pahami.
kulit kayu. Mani yang sudah dikupas kulitnya memotong kecil sebesar korek api. Potongan kayu kemudian dicampur dengan air dengan panas dingin, kemudian direbus dari kertas. Kertas yang sudah jadi ditambahkan gula lagi agar menjadi putih dan sempurna. Bubur kertas yang sudah putih siap dicetak menjadi kertas dalam gulungan yang besar. Kertas gulungan besar dipotong ke gulungan kecil untuk dijadikan buku dan lain sebagainya. Ayo selamatkan pohon dengan tidak menggunakan kertas. Nah, kalian tadi sudah menyimak video pembuatan kertas kan? Nah, itu pada materi ada langkah-langkah pembuatan kertas. Yang pertama, apa tadi? Kayu ditegang ya secara sebesar korek api. Kemudian kayu tadi dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur kertas itu dinamakan dengan pulp, disebut pulp. Kemudian bubur kertas tadi masuk dalam mesin pembuatan kertas. Kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Selanjutnya, pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Nah, tahap keenam, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Kemudian tahap terakhir, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, hari ini kita akan mempelajari kosakata. Nanti kalian mencari kata yang belum kalian mengerti artinya. Kemudian catat, tulis di buku kalian ya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, kosakata sendiri itu merupakan pembendaharaan kata yang dapat digunakan sesuai dengan maknanya. Contohnya kata bakunya benda. Benda itu berasal dari kata dasar benda sendiri. Nah, artinya benda itu adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasa, bukan roh. Misalnya air, minyak, terus apa ini? Buku, terus apa tadi contohnya dari orang, terus ini. Nah, itu termasuk ke contoh benda. Nah, sekarang kalian catat kata-kata yang kalian belum mengerti ya dari teks kertas di sekitar kita tadi.
kosakata yang kalian belum ketahui? Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Buka catatannya. Tadi kalian mencatat apa? Apa? Kardus. Kardus dulu kita bahas. Apa sih kardus itu? Kalian tahu kardus? Nah, kardus itu terbuat dari kertas yang biasanya buat untuk mewadahi suatu benda. Contohnya kardus aqua, terus kardus apa lagi yang kalian ketahui? Kardus sarini itu. Terus? Nah, terus selanjutnya kalian mencatat apa? Industri itu usaha atau kegiatan pengolahan barang. Nah, tadi pada video proses pembuatan kertas itu kan dari pohon kemudian dibawa ke pabrik atau industri untuk diolah menjadi kertas. Selanjutnya yang ketiga apa? Lunak itu artinya empuk, lembut, terus lentur, tidak keras. Contohnya apa kalau lunak itu? Nah, kalau contoh lunak itu tadi apa? Beda? Ya kan? Tanah liat, terus malam itu kan bisa dibuat, bisa dibikin mainan. Nah, itu lunak. Terus selanjutnya yang ketiga apa? Kalian mencatat apa? Pulp apa tadi? Gugur kertas. Nah, itu di teks ada gugur kertas atau disebut dengan pulp. Terus selanjutnya kalian mencatat apa? Kandungan itu artinya barang yang termuat atau tersimpan. Nah, contohnya tadi itu dalam kardus sarini itu di dalamnya terdapat ada beberapa mie, bungkus mie. Nah, itu disebut dengan. Nah, terus selanjutnya kalian mencatat apa? Ampas itu sisal. Nah, kalau tadi pada video proses pembuatan kertas itu sisa barang yang telah diambil saripatinya. Kemudian kalian mencatat apa? Serat selulosa. Serat itu sendiri artinya sel yang berupa benang pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Nah, kalau pada baju itu seratnya berarti benang. Kemudian ya selulosa itu artinya polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Nah, ini pada materi IPA. Nanti kelas 5 atau 6 baru kalian membahas ini ya, dinding sel. Kemudian kalian mencatat apa lagi? Digiling itu artinya menggiling, berarti mencampurkan bahan atau adonan ya. Yang kemudian apa? Kalian mencatat apa lagi? Pipih itu rata atau tipis. Nah, kalau satu kertas ini itu tipis, berarti tipis. Nah, bagaimana kalian sudah paham mengenai kosakata baru dan artinya? Sekarang kalian membentuk kelompok ya. Ayo, mau kelompoknya siapa? Berkelompok, ayo. Ini Mbak Una sama Mbak Holin. Ayo berkelompok. Nah, mixernya digeser ya. Nah, kalian kan sudah berkelompok. Sekarang
dan malam. Satu kalimat terus ada kata masing-masing. Langsung buat kalimat. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Kita presentasi satu kelompok dulu ya. Mau kelompoknya Wida atau Halif dulu yang maju? Siapa? Halif dulu yang maju ya. Bacakan yang keras ya. Kalian sudah mencatat arti kosakata kerujukan. Nah, sekarang buatlah kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Oleh mengangkat kata saling. Lu masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Luna adalah bubur kertas. Titik adalah menjadikan seukuran kertas yang diinginkan. Ampas tahu dapat digunakan sebagai campuran makanan sapi. Dari wacana kertas di sekitar kita, bagaimanakah upaya dalam menghemat kertas? Jelaskan pendapatmu. Penanam pohon, menghemat kertas, mengganti isu dengan lap. Kita tidak boleh memotong kertas biar kertas tidak cepat habis. Kita menggunakan koran untuk dicetak biar koran tidak cepat habis. Ya, juga kembali beri tepuk tangan untuk kelompoknya Halif dan Una. Nah, tadi kelompoknya Halif dan Una memilih kata apa? Yang dibuat kalimat kata apa? Kardus, pelut, lunak, titik, angkas. Nah, sekarang kelompoknya Wida maju sama Ayu sama Mbak Bella. Bacakan yang keras ya. Kalian sudah mencatat arti kosakata kerujukan. Nah, sekarang buatlah kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Ibu memberi rasa
Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Wilda sama Mbak Ayu. Nah, kelompoknya Wilda tadi memilih kata apa? Dan juga kalimat kardus, selulosa, titik, tandingan, dan ampas. Nah, selanjutnya kalian masih berkelompok lagi ya. Seperti tadi kelompoknya, kita masuk ke materi matematika, yaitu mengukur tinggi badan teman. Nah, untuk mengukur tinggi badan teman, kalian menggunakan penggaris, bisa atau tidak? Pakai penggaris. Pakai penggaris. Tidak bisa ya, karena ini cuma sampai 50 cm. Tinggi teman kalian apakah cuma sampai 50 cm? Kecil kan? Nah, ini kalau penggaris biasanya digunakan untuk mengukur apa? Buku, pensil. Nah, kalau mengukur tinggi badan teman, kita menggunakan pita meter atau meter saku. Nah, itu materi matematikanya ada di halaman 2 tadi yang sudah diberikan Dinda. Ini biasanya itu ada di tempat apa? Ya, untuk menjahit baju. Makanya kalian diukurnya pakai ini. Nah, sekarang kalian kan sudah berkelompok. Kalian mempraktikkan mengukur tinggi badan teman. Nanti bergantian ya. Misalnya Wilda ini yang diukur, nanti yang mengukur Wilda. Nah, tugas Ayu nanti mencatat tinggi badan Wilda ada berapa senti ya. Nah, kelompoknya Wilda, Bila sama Ayu maju dulu yuk mempraktikkan mengukur tinggi badan teman. Yang diukur siapa nih? Yang mengukur Wilda. Nah, Mbak Ayu ambil itu ya, buku sama pensil pennya buat mencatat tinggi badan mereka. Sini. Nah, ini yang 0 itu dihimpitkan ke kaki. Nah, ini Bila pegang ukur sampai tingginya Wilda berapa. Wilda lihat pandangnya lurus ke depan ya, badannya siap. Nah, ini sampai sini, ini berapa? Nah, tugas Ayu mencatat berapa tadi Bila? Tingginya Wilda 127. Sekarang bergantian Bila yang diukur. Ya, ujungnya itu diinjak. Ya, tarik ke atas. Nah, sampai sini. Berapa? Tingginya Bila berapa? Tingginya Bila 129. Nah, sekarang gantian yang mencatat Bila. Mbak Ayu diukur oleh Wilda. Ini Wilda. Tarik. Pandangan lurus ke depan, Mbak Ayu. Jangan nunduk. Ini. 132 tingginya Mbak Ayu. Nah, sudah duduk. Sekarang gantian kelompoknya Mbak Holis sama Mbak Una. Nih, ditaruh dulu ya Papa katanya ini. Nah, ini kakinya siap. Terus
ujungnya diinjak, tarik, jangan nunduk Mbak kepalanya. Nah, ini berapa? Nah, tingginya Mbak Una 127. Sekarang gantian Mbak Una yang mengukur Mbak Olive. Nah, ini ngambilnya Mbak Una. Nah, tingginya Mbak Una 123. Wilda tadi berapa tingginya? 127. Terus. Nah, kalau kita mengukur tinggi badan itu satuannya pakai apa? Sentimeter, meter, apa kilometer? Kalau mengukur tinggi badan kita pakainya sentimeter. Ditambahi yaitu tadi di catatannya. Berarti tingginya Wilda 127 cm. Sentimeter itu pakai simbol cm. Berarti tingginya Bella berapa tadi? 129. Nah, terus tingginya Mbak Una berapa tadi? 27. Kecil itu. 127 cm. Nah, catat dulu ya tinggi badan kalian. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir yaitu SPJP. Nah, pada saat kita menyanyi kan kalau kita cuma menyanyi mengeluarkan suara itu biasa. Nah, sekarang pindah punya kebuka untuk mengiringi lagu. Kita nyanyi lagu naik Jerman ya. Ya berdiri yuk sambil mempraktikkan tepuknya. Nah, itu lirik lagunya ada di materi tadi ya, lembar terakhir. Tahu lagunya naik Jerman kan? Nah, tirukan pindah ya, gini. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik Jerman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Nah, itu pakai, kita mengiringi lagunya pakai tepukan tangan ya. Gerakannya seperti tadi. Nah, nanti lama-kelamaan dipercepat temponya ya. Sudah paham? Sudah paham gerakannya? Nah, yuk pakai lagi yuk. Latihan lagi 1, 2, 3. Pada Minggu turut ayah ke kota, naik Jerman istimewa, ku duduk di muka. Kalian gak diam kan? Diam. Kalian lanjutkan sendiri ya. Gini, paha, tepuk tangan, jengkirkan jari, paha lagi, tepuk tangan, terus gini, tepuk tangan. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik Jerman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengajari kuda supaya telinga. Tukik taktik tukik taktik tukik taktik tukik taktik tukik. Bingung kan? Nah, ini melatih fokus kalian ya. Coba latihan lagi.
Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik dengan istimewa ku duduk muka, ku duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tutik taktik tutik taktik tutik taktik tutik taktik tutik. Nah, coba kalian latihan sendiri sama kelompoknya ya. Nanti maju per kelompok. Praktek menyanyikan lagu sambil mengiringi tepuk tangan tadi. Latihan sendiri sama kelompoknya ya. Pada ini sini pada gimana? Sudah selesai latihannya? Nah, sekarang kita maju satu kelompok satu ya. Mau kelompoknya Wirja apa Olive dulu ini? Kelompoknya siapa yo? Olive? Nanti dibantu pindah yuk. Nah, yang kelompoknya Wirja ini menyimak ya. Satu, dua, tiga. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik dengan istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja, supaya baik jalannya. Tutik taktik tutik taktik tutik taktik tutik taktik tuk saling bertukar. Nah, kedua teman. Sekarang kelompoknya Wirja, Bella sama Ayu. Nah, gantian kelompoknya Mbak Holly sama Una menyimak kelompoknya Bella ya. Satu, dua, tiga. Hari Minggu. Ulangi kembang kompak. Satu, dua, tiga. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik dengan istimewa ku duduk di muka, Pak Usir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tutik taktik tutik taktik tutik taktik tutik taktik tutik taktik tutik. Nah, teman-teman. Merah semua ya jarinya di tepuk tangan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa tadi materi bahasa Indonesia kita sudah mempelajari apa? Mencari arti kosakata supaya kosakata kita bertambah. Terus kita juga bisa mengetahui proses pembuatan kertas. Nah, untuk materi matematika tadi kita sudah mempelajari apa? Ya, terus yang materi SPJP mengiringi lagu dengan tepuk tangan. Nah, dari materi kita tadi mana yang paling kalian sukai? SPJP.
ya, sampai merah tangannya. Nah, jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya ya. Nah, kita kan sudah menyimpulkan materi hari ini. Sekarang Binda berikan soal evaluasi untuk diambil penilaian pemahaman kalian mengenai materi hari ini ya. Ini dibagikan ke temannya. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Gimana, sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sekarang ayo dikumpulin ya punyanya teman-teman. Kumpulin satu-satu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Sudah paham semuanya? Bagaimana? Sudah paham dengan materi hari ini? Kita menyanyikan lagu Bermain Layang-Layang ya. Yuk berdiri yuk. Nah, kita menyanyikan lagu layang-layang ya. berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh siapa yang mau memimpin doa? Yudha memimpin doa ya. Berkemas-kemas terlebih dahulu, nanti habis itu kita berdoa. Sudah berkemasnya? Belum. Ayo Yudha dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa kalian selalu menjaga lingkungan kita, melestarikan lingkungan kita dengan cara menanam pohon di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.